Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Michelle Lutia dari kelas Exploration Art. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ide riset kelompok kami yang berjudul Pengembangan Mesin Pembuat Es Batu Portable Mini. Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan suatu mesin pembuat es batu portable dengan ukuran yang lebih mini dan lebih ringan dibandingkan dengan produk existing. Biasanya, mesin pembuat es batu portable ini dapat kita temukan di supermarket maupun official store online maupun offline. Dan dapat digunakan baik ketika kita sedang berada di dalam rumah maupun sedang dalam perjalanan. Produk ini itu patut kita kembangkan karena akan lebih efisien dibandingkan dengan produk existing, baik dalam segi ukuran, bobot, fitur, maupun kualitas. Nah, untuk sasaran user, kami menargetkan anak kos maupun asrama yang biasanya tidak dilengkapi dengan fasilitas kulkas untuk membuat es batu ataupun mendinginkan makanan serta minuman. Individu maupun keluarga kecil yang suka piknik maupun melakukan perjalanan dengan transportasi umum ataupun kendaraan dengan bagasi yang terbatas. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang saat ini menginginkan sesuatu yang instan dan serba minimalis, maka kami akan mengembangkan desain mesin pembuat es batu yang ringkas, ringan, dan seefisien mungkin. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan negara tropis. Dan menurut survei, sebagian besar masyarakatnya itu menyukai minuman dingin, terutama ketika sedang musim kemarau. Baik dengan memasukkan minuman langsung ke dalam pendingin atau langsung memberikan es batu ke dalam minumannya. Nah, es batu itu memiliki banyak kegunaan lain selain untuk membuat minuman dingin. Es batu biasanya digunakan untuk menyimpan makanan maupun minuman probiotik, mendinginkan minuman di cooling box, ataupun menyimpan seafood, daging, frozen food, obat, dan sebagainya di cooling box agar tetap awet dan tetap terjaga suhunya. Nah, untuk pembuatan es batu sendiri itu biasanya kita memasukkan air ke dalam cetakan dan dimasukkan ke dalam freezer lemari es, atau langsung menggunakan mesin pembuat es batu hingga membeli es batu dari warung. Tetapi, jika kita membeli es batu dari warung, menurut Bapak Royce Pirunga, Kepala BPOM Indonesia, kualitas es batu di Indonesia ini masih kurang terstandar dan berbeda dengan luar negeri. Jika di luar negeri, kualitas es batu kita itu sudah ditarik dari peredaran karena biasanya dibuat menggunakan air mentah yang notabene merupakan air sungai yang telah dijernihkan, sehingga masih banyak mengandung mikroba yang dapat menyebabkan penyakit seperti tipes, diare, kolera, dan sebagainya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita membuat es batu sendiri. Nah, meskipun berperan penting, tidak semua orang ini sudah memiliki kulkas, freezer, atau mesin pembuat es batu karena berbagai faktor. Contohnya faktor ekonomi ataupun keterbatasan ruang, seperti karena bobotnya berat, ukurannya terlalu besar, kapasitasnya masih besar, daya, dan sebagainya. Untuk mesin pembuat es batu portable sendiri yang sudah ada, rata-rata masih memiliki bobot sekitar 7-12 kilo. Dengan kapasitas pembuatan es batu masih cukup besar, yaitu 1,1 kilo dalam satu kali pembuatannya. Nah, oleh karena itu, riset kami dilakukan untuk mempermudah masyarakat agar dapat membuat es batu kapan saja dan di mana saja, tetapi juga dengan kapasitas yang lebih sedikit. Nah, berikut merupakan tujuan dari riset kami, yaitu mendapatkan suatu mesin pembuat es batu yang lebih kompak, ringan, efisien, tetapi dengan kemampuan yang setara, bahkan lebih baik dibandingkan dengan produk existing. Sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk membuat es batu kapan saja dan di mana saja. Dengan ukuran capaian yang pertama, peneliti dapat mendapatkan data dan mengolah data secara lengkap mengenai spesifikasi serta kinerja mesin pembuat es batu existing hingga kepuasan dan harapan penggunanya. Lalu, peneliti juga dapat hasil riset yang menyeluruh serta menarik kesimpulan dan saran untuk digunakan dalam pengembangan produk.
dan mendapatkan laporan riset yang sistematis. Lalu, peneliti juga dapat mengembangkan produk berdasarkan hasil riset data, serta mendapatkan mesin pembuat es batu portable yang kompak, ringan, dengan kualitas yang setara dengan produk existing. Nah, berikut merupakan tolak ukur kebermanfaatan dari ide riset kami. Yang pertama adalah kebutuhan pribadi. Nah, seperti yang kita ketahui, kebutuhan akan es batu itu sudah menjadi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya mesin pembuat es batu portable mini ini, kami dapat mempermudah user individu dalam membuat es batu, terutama bagi para perantau, anak kos, pelancong, maupun menggunakan dalam rumah tanpa menghabiskan daya serta tempat yang besar. Karena mesin kami berukuran kecil, ringan, dan dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Lalu yang kedua untuk kebutuhan bisnis. Nah, mesin kami ini dapat membantu membuat es batu sebagai bahan pendukung ataupun utama dalam usaha kecil. Seperti ketika expo sekolah, ataupun ketika kita berjualan kaki lima. Tentu saja dalam kondisi seperti itu tidak mungkin kan kita membuat es batu menggunakan kulkas karena adanya keterbatasan ruang serta listrik. Nah, dengan adanya produk kami, mesin pembuat es batu portable mini, kami dapat membantu berjalannya kebutuhan bisnis minuman maupun makanan dingin skala kecil ini. Lalu sebagai peluang bisnis, meskipun tampaknya peluang bisnis es batu ini kurang menjanjikan, tapi cukup dapat memberikan pemasukan yang lumayan bagi kita. Nah, dengan adanya mesin pembuat es batu portable mini ini juga dapat membuka peluang persewaan mesin pembuat es batu, serta berbagai bisnis lainnya. Lalu untuk teknis pelaksanaan, kami akan melakukan pengumpulan dan pengolahan data terlebih dahulu yang berupa data real produk existing yang mencakup karakteristik, sistem, komponen, dan sebagainya, serta survei kepuasan serta keinginan konsumen produk existing terhadap mesin pembuat es batu portable. Selanjutnya, lalu kita akan menyeleksi data dan menyusun data menggunakan metode riset practice. Kemudian kami akan menarik saran dan kesimpulan dari riset data tersebut untuk dilanjutkan ke dalam riset pengembangan produk. Di riset pengembangan produk ini, kami akan melakukan pengembangan desain serta sistem produk berdasarkan hasil riset data yang sudah ada tadi. Nah, berikut adalah flow diagram dari riset kami. Yang pertama, kami akan melakukan survei dan riset data produk existing dengan output, kesimpulan, dan saran riset yang akan kami gunakan untuk melakukan perancangan dan pengembangan produk. Setelah kami merancang dan mengembangkan desain produk tersebut, kami akan melakukan eksplorasi sistem pendingin, eksplorasi desain mesin pembuat es batu, dan melakukan prototyping untuk kemudian dilakukan product testing dan survei terhadap masyarakat. Nah, apabila produk testing dan survei tersebut berhasil, maka kami akan melanjutkan ke laporan hasil riset dan riset pun selesai. Sementara jika hasil produk testing dan survei masih kurang memuaskan, maka kami akan melakukan kembali eksplorasi sistem dan prototyping serta melakukan produk testing dan survei ulang. Berikut merupakan timeline riset kami. Pada September 2021, kami akan memulai analisis produk existing dan survei konsumen atau riset data. Kemudian, pada bulan Oktober 2021, kami akan memulai membuat desain produknya dan melakukan pengembangan sistem selama bulan Oktober. Lalu di bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022, kami akan melakukan eksplorasi sistem pendingin tersebut dan melakukan prototyping serta berbagai trial dan error. Lalu pada Januari sampai dengan Februari 2022, kami akan melakukan tes produk dan melakukan survei hasil riset kami. Pada Maret 2022, kami akan memberikan laporan hasil riset dan development kami. Untuk rancangan anggaran biaya, kami membutuhkan sekitar 42
Rp4.945.000 dengan perincian sebagai berikut. Untuk prototyping dan testing, kami membutuhkan sekitar Rp38.250.000. Lalu untuk survei, riset, dan laporan, kami membutuhkan sekitar Rp4.695.000. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian prototyping dan uji coba. Untuk pembuatan prototipe dan komponen sistem pendingin sudah termasuk trial and error. Di sini kami tulis satu item membutuhkan dana sekitar 10 juta. Nah, 10 juta ini sudah untuk membuat berbagai percobaan jika terjadi kegagalan dalam pembuatan sistem serta prototyping. Di sini ada dana lain-lain, yaitu untuk keperluan yang tidak terduga, sebesar 5 juta. Lalu ada konsumsi peneliti sebanyak 4 orang kali 30 hari. Nah, di sini untuk konsumsi selama tim peneliti melakukan survei lapangan. Kemudian akan saya lanjutkan. Berikut merupakan tim pelaksana dari riset kami. Yang pertama, riset ini dibina oleh Bapak Harif Asar, lalu diketuai oleh Ibu Salsa Amanda Putri, dengan anggota saya sendiri, Misha Ludia, dan kami bekerja sama dengan tim riset dari PT Hitachi Asia Indonesia. Lalu, mengapa kami memilih Hitachi sebagai partner riset kami? Karena kami menilai bahwa PT Hitachi merupakan salah satu raksasa teknologi di Asia. Perusahaan Hitachi telah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi serta elektronik home appliance dan memiliki sistem pendingin untuk produk kulkas yang cukup mutakhir dalam segi teknologi dan sebagainya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan riset dengan bekerja sama dengan tim riset dari Hitachi untuk mengembangkan komponen pendingin dari mesin pembuat es batu portable mini ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.